Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Jayate Misela dengan nomor induk mahasiswa 12070030002. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemrograman interrupt pada Arduino itu sendiri. Nah, di sini sebelumnya kita jelaskan terlebih dahulu ya untuk modul kali ini tuh dimana untuk interupsi ini interrupt ini berguna untuk membuat sesuatu terjadi secara otomatis dalam program microcontroller, dan dapat juga membantu memecahkan permasalahan waktu, dimana untuk fungsi dari si interupsi ini sendiri juga sangat cocok ya untuk membaca rotary encoder dan memantau input penggunanya. Kemudian juga untuk pada pemrograman interrupt sendiri itu terdapat interrupt service routine atau ISR. ISR juga disebut sebagai penghandle interrupt dan memiliki instruksi khusus ya ketika ada kejadian eksternal proses pertama kali mengeksekusi kode di bawah ini gitu, kode yang akan ada pada si ISR itu sendiri. Mungkin nanti kita jelaskan untuk di pengkodingannya. Namun terlebih dahulu kita jelaskan dulu untuk rangkaian terlebih dahulu ya. Di sini kita membutuhkan Arduino tentunya. Kemudian kita membutuhkan saklar geser, membutuhkan 2 buah resistor, di sini 10 kilo ohm dan di sini adalah 220 ohm. Di sini ada multimeter, ada buzzer dan ada LED. Nah, di sini untuk fungsi dari si multimeter ini sendiri itu untuk mengukur tegangan dari arus listrik yang ada pada si ketika saklar digeser dan sebagainya gitu. Jadi kita mengetahui arus yang mengalir pada si rangkaian ya menggunakan multimeter ini sendiri. Oke, kita mungkin melakukan perangkaian terlebih dahulu. Nah, di mana sini untuk yang kutub positif dari si LED kita hubungkan ke resistor. Oke, kita hubungkan ke resistor, kemudian kita hubungkan kepada pin dari si Arduino itu sendiri. Kayak misalkan kita masukkan di pin 7 ya. Oke, kita coba masukkan di pin 7 saja. Oke, misalnya kita ganti warnanya menjadi warna orange. Kemudian yang buzzer juga ini yang positifnya kita hubungkan kepada pin dari si Arduino itu sendiri ya. Oke, di sini kita hubungkan kepada pin si Arduino, misalnya kita di pin 5 aja ya. Oke, misalnya kita ganti warna kabelnya untuk tidak terlalu membingungkan kita ya, kita ubah ke warna kuning aja biar membedakan ya. Kemudian untuk kutub negatif dari si LED dan kutub negatif dari si Arduino dari si buzzer ini kita hubungkan kepada si ground ya. Oke, kita hubungkan ke ground. Oke, kita ubah kabelnya menjadi warna hitam sebagai simbol dari si ground itu warna hitam ya. Oke, kemudian si groundnya kita hubungkan kepada si Arduino, yaitu ke groundnya sendiri ya. Oke, kemudian selanjutnya kita hubungkan untuk multimeternya ya. Multimeternya untuk yang negatif ya tentu kita hubungkan kepada ground. Oke, kepada ground tentunya. Kemudian yang positifnya ini kita hubungkan kepada si saklar geser, yaitu kepada si common ya, common. Mohon maaf, oke. Oke, kita coba warna merah saja ya. Nah, kemudian setelah semua terpasang, setelah semua terhubung, kita melakukan pemrograman untuk interrupt atau interupsi pada Arduino itu sendiri. Nah, di sini pada yang headernya ini biasanya kita menggunakan integer ya. Namun di sini kita menggunakan hashtag define atau definisi. Ini sama saja sebenarnya. Nah, di sini kita menggunakan definisi LED ini ada di pin 13. Kemudian di sini bukan tombol ya, tapi di sini kita ubah menjadi saklar ya. Kita ubah jadi saklar. Oke. Sini saklarnya di pin 2 ya. Ini saklar, komponennya kan di pin 2. Kemudian lampu di sini tuh LED ya, LED eksternal, buzzer, lampu di pin 7 dan buzzer di pin 5. Kemudian kita ada volatile boolean LED nyala. Nah, seperti kita ketahui bahwa boolean ini Boolean ini merupakan tipe data yang memiliki 2 nilai, yaitu benar, yaitu true atau salah atau false gitu ya. Di mana nilai yang digunakan ini sangat penting dalam mengambil keputusan suatu kejadian tertentu gitu. Kemudian di sini juga ada void setup, di mana kita menentukan output inputnya ya seperti biasa. Di sini pin modenya ini LED dari internal Arduino-nya ini output, kemudian
LED atau lampu, eksternalnya juga output, buzzer juga output. Kemudian pin modenya ini adalah tombol ya. Tombolnya bukan tombol tapi saklar, kita ganti saklar ya. Atau slide switch ya, tapi kita pakai bahasa Indonesia kita saklar, yaitu input. Kemudian attach interrupt. Nah, ini merupakan sintak ya, ini sintak dari si ESR ya. Nah, di sini untuk sintak ini sendiri itu attach interrupt, digital pin to interrupt. Nah, digital ini tuh yang pin 2 ini tuh merupakan pin dari si saklarnya gitu ya. Kemudian saklar digeser ini merupakan ISR. ISR seperti yang tadi dijelaskan, yaitu interrupt service routine, yaitu sebagai penghandle interrupt dan memiliki instruksi khusus ketika ada kejadian eksternal. Prosesor pertama kali mengeksekusi di kode di bawah ini, yaitu di dalam ISR, kemudian kembali lagi ke mode normal. Nah, sintaknya ini adalah ini ISR sebagai apa ya? Sebagai yang akan memberikan perintah gitu, misalkan ketika digeser kemudian ya pokoknya ini sebagai fungsi untuk menggunakan perintah dari si rangkaian ini gitu ya, rangkaian digeser dan sebagainya. Kemudian sini ada mode. Nah, ini high ini adalah mode mendefinisikan kapan interupsi harus dipicu ya. Mode ini mendefinisikan kapan interupsi ini harus dipicu. Dimana untuk mode ini terjadi high ini apa? High ini adalah untuk memicu interupsi setiap kali pin high gitu. Kemudian untuk low ini adalah untuk memicu interupsi setiap kali pin low. Kemudian nanti ada change itu adalah memicu interupsi setiap kali pin mengubah nilai. Kemudian untuk rising itu adalah untuk memicu pin bergerak dari yang rendah ke tinggi. Sedangkan untuk falling ini kebalikan dari rising, yaitu dari tinggi ke rendah. Ini merupakan mode, nanti kita variasikan atau kita ubah-ubah di modenya saja ya. Untuk rangkaiannya tetap sama, namun kita akan ubah di mode-modenya. Kita lihat perbedaan dari setiap mode yang kita simulasikan gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah attach interrupt test. Seperti tadi kita ketahui bahwa adalah nomor interupsi atau biasanya harus menggunakan digital untuk menerjemahkan pin digital yang sebenarnya ke nomor interupsi tertentu gitu. Kemudian sebagai parameter pertama juga ya untuk attach atau interrupt ini sendiri tuh. Kemudian selanjutnya adalah void loop. Void loopnya ini kita tidak ada ya, kita kosongkan saja. Kemudian selanjutnya adalah void saklar. Nah, ini void saklar digeser. Ini kita melakukan logikanya ya sekarang. Maka di sini jika LED nyala maka sama dengan false atau salah, maka digital write-nya atau akan membaca digital akan membaca, LED lampu dan buzzer akan low atau akan mati. Kemudian selain dari itu LED akan nyala. LED nyala sama dengan benar gitu. Kalau misalkan benar, ini digital write-nya ini akan LED akan high, lampu high, buzzer high atau akan menyala semua gitu. Oke. Di sini kita coba melakukan simulasinya terlebih dahulu ya. Ini kita menggunakan mode high ya. Ini oke, kita coba high ya. Oke, di sini kita coba melakukan mode high. Nah, di sini untuk mode high itu sendiri, nah ini ketika belum digeser ya, ini belum digeser, maka seperti perintah yang pertama, ketika salah maka semua akan mati ya. Namun ketika kita geser ke kanan, ketika benar, ini maka digital write ini akan membaca akan benar ya. Kalau misalkan benar maka akan semua menyala gitu, termasuk LED internalnya akan menyala. Kemudian lampu dari si lampu eksternal dan si buzzer eksternal juga akan menyala, dan si multimeter akan membaca bahwa ada tegangan senilai 5 volt ya. Ini merupakan mode high ini seperti tadi kita ketahui bahwa untuk memicu interupsi setiap kali pin high ya. Ini pin high. Nah, ini high kayak gini. Oke. Nah, coba kita selanjutnya kita ganti modenya. Kita misalkan ganti ke mode low atau sebaliknya dari si high ya. Oke, di sini adalah yang low ya. Untuk low sendiri ini pada praktikum kemarin ini dijelaskan ya bahwa untuk yang low ini sendiri tuh kekurangan dari si Tinkercad Arduino di mana si modenya tidak akan tereksekusi dengan baik gitu kalau di Tinkercad ini sendiri. Namun secara nyatanya ketika dalam Arduino-nya sendiri yang asli itu akan tereksekusi gitu. Namun pada yang sekarang ini kekurangan dari si Arduino itu sendiri tidak tereksekusi untuk si mode low ini sendiri. Walaupun ada tegangan tapi mereka semua mati gitu ya.
dia tereksekusi gitu ya. Ini mode low ya, untuk memicu setiap kali pin low gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kita ganti mode lagi ya. Kita ganti mode lagi ke mode kita mode racing dulu ya. Kita mode racing dulu, yaitu untuk memicu interupsi di mana saat pin bergerak dari tinggi dari rendah ke tinggi ya untuk racing tuh. Dari rendah ke tinggi. Oke, ini dari rendah ke tinggi ya, dari rendah ke tinggi. Ini masih rendah ya, ini 0 ini rendah. Coba kita ke tinggi, kita geser. Oke, ini dari rendah ke tinggi, maka semua akan menyala ya, benar. Kemudian kita ke rendah lagi, maka mereka akan tetap menyala. Dan kita ke tinggi lagi, baru akan mati. Ini merupakan mode dari si rising, yaitu untuk memicu saat pin bergerak dari rendah ke tinggi gitu ya. Kemudian kita coba sebaliknya, yaitu mode falling, yaitu dari tinggi ke rendah. Oke. Ini adalah mode falling atau mode kebalikan dari si rising ya. Oke, bentar, mohon maaf, kita coba geser dulu intinya. Oke. Kita start simulasi terlebih dahulu lagi. Oke, ini adalah mode falling ya, dari rendah ke tinggi. Dari tinggi ke rendah. Ini masih rendah ya, kita ketinggiin lagi. Nah, ini sekarang tinggi masih mati ya. Kemudian kita coba ke rendah, dari tinggi ke rendah nih. Oke, dari tinggi ke rendah maka semua akan menyala. LED internal, lampu, dan buzzer akan menyala. Kemudian kita ke tinggi lagi, tetap akan menyala ya. Namun kita geser lagi ke ini, akan mati. Ini sama juga kayak tadi ya, sama kayak yang rising. Kalau yang rising tadi dari rendah ke tinggi, kemudian ketika tinggi nyala, kemudian ke rendah lagi tetap menyala, dan ke tinggi lagi baru mati. Kemudian untuk yang falling juga, yaitu dari tinggi ke rendah ya, dari tinggi ke rendah baru menyala, kemudian ke tinggi lagi menyala, ke rendah lagi baru mati. Ini merupakan mode falling ya, sama juga seperti mode rising atau kebalikannya. Kemudian selanjutnya kita mode selanjutnya, yaitu mode change. Mode change itu adalah untuk memicu interupsi setiap kali pin mengubah nilai. Oke, ini untuk mengubah interupsi ya, untuk setiap kali pin mengubah nilai. Nah, di sini dimana dapat kita lihat, ini masih digeser. Ketika kita geser, maka semua akan menyala. Namun kita pindah lagi ke low, maka semua akan mati. Jadi ini tuh adalah untuk memicu setiap kali pin mengubah nilai ya. Jadi ketika tegangannya tidak ada, maka semua akan mati, dan ketika ada tegangan, maka semua akan menyala gitu. Mungkin cukup sekian dari saya untuk video pada kali ini, yaitu pemrograman interupsi pada Arduino itu sendiri. Mungkin dari tadi simulasi dapat dilihat perbedaan dari high, low, falling, rising, dan change pada fungsi interupsi ya yang digunakan pada saat ini. Dan juga di sini kan saya menggunakan inovasinya terlebih dahulu tuh ada output ini ada LED. Output ini eksternal ya, eksternal ini ada LED dan buzzer. Dan juga untuk yang LED internalnya ini dari dari si Arduino-nya. Ini merupakan inovasi dari rangkaian yang saya buat. Mungkin selebihnya mohon maaf ya bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.